Shalom jemaat GPSDI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan di dalam ibadah online pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Gembala Agung kita, Dia Juru Selamat kita yang sempurna, selalu menyertai kita. Dia akan memberkati dengan firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa, keselamatan yang daripada Tuhan, pemeliharaan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Di tengah situasi yang sulit dan tidak menentu, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Mari Tuhan Yesus jamah setiap kami, berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan saat ini. Semuanya boleh dijamah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya firman-Mu selalu memberikan hikmat kepada kami, memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan yang gilang gemilang, keselamatan, kebahagiaan, sejahtera, mujizat, semangat yang luar biasa, sehingga kami boleh bertahan dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tetap ada di dalam rencana agung Tuhan Yesus. Kami ada di dalam rencana kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan dipermuliakan di dalam semua kehidupan kami, keluarga kami, di dalam masa depan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami semua pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, saya percaya saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Saudara-saudara, bangsa Israel yang sudah diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, saudara bersyukur mereka senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan bahkan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Mereka sangat diberkati, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mereka punya keuntungan yang luar biasa. Orang Yahudi itu mempunyai keuntungan yang luar biasa karena juru selamat lahir daripada Daud, daripada keturunan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sangat disayang oleh Tuhan. Bangsa Israel begitu mengikat perjanjian, Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan melalui Musa di atas gunung Sinai. Mereka menerima firman Tuhan, dan mereka juga mempunyai tugas untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada waktu Paulus menulis surat Roma ini, Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi saat itu, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang benar. Manusia adalah pembohong. Manusia memang pada dasarnya tidak dapat dipercaya, tetapi Allah memegang janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya orang Yahudi itu sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka begitu sangat disayang oleh Tuhan, sehingga disebut sebagai biji mata Allah. Luar biasa sekali. Mereka mendapat firman Allah, mereka dipercaya oleh Allah. Tetapi di antara mereka ada yang tidak setia. Mereka tidak percaya atau kurang percaya kepada firman Allah. Mereka bahkan menolak firman Allah. Itulah sebabnya Paulus seakan-akan bertanya kepada mereka, jadi bagaimana jika di antara mereka, di antara orang Yahudi, di tengah bangsa Israel ada yang tidak setia? Dapatkah membatalkan kesetiaan Allah?
kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang benar. Allah membuktikan bahwa Allah tidak pernah mengkhianati perjanjiannya dengan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di antara mereka ada yang memberontak kepada Tuhan, di antara mereka ada yang kurang percaya, bahkan menolak firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa di antara mereka ada yang tidak setia, mengkhianati kepercayaan Tuhan, mengkhianati apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tetapi mereka menolak Tuhan dengan tegas. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar di dalam sejarah bangsa Israel, mereka ditolong, dipelihara Tuhan, dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi 3 hari setelah mereka dibebaskan, setelah menyeberang Laut Merah, pada waktu mereka berjalan, setelah 3 hari mereka tidak mendapatkan air, karena air yang mereka dapatkan adalah pahit. Saat itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, sampai akhirnya di situ Tuhan sebetulnya marah sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Bukan saja di Indonesia, di kota Bandung di mana kita berada, seluruh provinsi Indonesia, bahkan kurang lebih 180 negara di muka bumi ini sekarang lagi menghadapi satu situasi yang sulit, menghadapi wabah virus. Kita mengalami semuanya mengalami kesulitan yang amat sangat. Lalu apa respon kita? Apa reaksi kita? Apakah kita mengulang sejarah bangsa Israel saat itu? Kita bersungut-sungut kepada Tuhan dan kita menyalahkan Tuhan, atau kita menyalahkan pemimpin negara kita, menyalahkan orang lain? Jangan, saudara. Kita tetap beriman kepada Yesus. Sekalipun bangsa Israel bersalah, Tuhan menyediakan ketersediaan kebenaran daripada Allah, daripada firman Allah. Tuhan meminta supaya orang yang sudah berdosa, yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah terhilang, yang sudah pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, menghadapi satu situasi yang saat ini sedang situasi yang sulit. Kita menghadapi kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial politik negara kita, bahkan negara-negara di muka bumi. Kita saat ini sedang mengalami satu situasi yang tidak mudah. Saya katakan ini tidak mudah, tetapi saya juga katakan kepada saudara, kita punya Allah yang penuh kuasa, Allah yang sudah membuktikan keselamatan buat bangsa Israel. Mari saudara, Tuhan menyediakan keselamatan, kebenaran dari Allah. Tuhan tidak pernah menyangkal janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah situasi yang sulit saat ini, saya percaya saudara jangan pernah mengkhianati kepercayaan daripada Tuhan. Jangan pernah kita menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita mencela Tuhan, mencela pemimpin negara kita, kita mencela orang lain, sehingga hidup kita tidak karuan, kacau, keluarga kita jadi kacau, semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan kita menjadi kacau. Kita pegang baik-baik firman Allah. Saudara, jangan sampai kita, saudara, disalahkan dengan satu situasi, sehingga situasi yang kita salahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat situasi seperti saat ini yang sulit, saudara, Tuhan akan membuka siapa kita sebenarnya. Saudara, siapakah kita? Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi sulit saat ini, Tuhan akan membuka kedok kita. Apakah kita betul-betul sebagai orang percaya, benar-benar hidup kita mempercayakan sepenuhnya kepada Mesias, kepada Juru Selamat yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat situasi yang sulit saat ini, kita akan memperlihatkan, menunjukkan kepada Tuhan
kepada dunia, kepada orang lain, terutama orang yang tidak percaya kepada Yesus, menunjukkan siapa kita. Harus ada satu perbedaan yang mendasar, bahwa kita adalah orang-orang yang tetap pegang teguh, tetap setia kepada Tuhan, tetap pegang janji firman Tuhan, tetap kita mengandalkan Dia, karena Dia adalah Mesias, Juru Selamat yang sempurna. Tidak ada satupun yang seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bakal memperlihatkan siapa kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, apakah kita orang yang mengkhianati kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan, Tuhan menyediakan kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel. Sekalipun di antara bangsa Israel ada yang kurang percaya, ada yang menolak bahkan Tuhan, menolak firman Allah, tetapi Tuhan datang kepada orang Israel. Dia meminta kepada orang berdosa yang sudah terhilang, supaya dia percaya kepada Dia, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Saudara, sebetulnya orang Yahudi itu punya kelebihan, punya keuntungan, karena banyak sekali di dalam keuntungan yang mereka dapatkan. Saudara, Juru Selamat itu datang daripada keturunan bangsa Yahudi, keturunan Daud. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, memang lahir daripada keturunan orang Yahudi. Itu satu keuntungan. Dan Tuhan berfirman, Tuhan memberikan perintah, 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai, itu kepada bangsa Israel. Saudara, luar biasa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tetapi mereka kurang percaya. Mereka tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya kepada Allah. Mereka bahkan menolak firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu tetap. Di dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika saya dan saudara tidak setia, atau kurang setia, atau pernah melakukan mengkhianati Tuhan, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Satu-satunya yang tidak dapat Tuhan lakukan adalah menyangkal dirinya. Satu-satunya yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan, yaitu menyangkal dirinya. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia, saudara-saudara, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Deny Himself. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam bahasa Yunani, meno, yaitu Dia tinggal tetap, pegang janjinya. Dia tetap bertahan, mempertahankan janjinya. Dia tetap setia. Saudara, apakah saya dan saudara pernah membayangkan, kalau saja janjinya Tuhan kepada saya dan saudara itu bergantung kepada kesetiaan kita, bergantung kepada kesetiaan saya dan saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Siapa di antara kita yang 100% selamat, suci, tidak pernah tidak setia? Tidak ada. Kalau saja janji Tuhan, janji keselamatan yang Tuhan berikan, seperti kepada bangsa Israel, kepada kita saat ini, Dia bergantung kepada kesetiaan kita, maka semua manusia akan binasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meno ebadai. Itu saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Jika saya dan saudara tidak setia, Dia, Yesus, Mesias, Juru Selamat itu tetap setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang sudah dia janjikan kepada bangsa Israel, itu berlaku buat bangsa Israel, buat kita. Sekalipun pernah kita tidak setia, dia tetap setia. Saudara-saudara, dia adalah, saudara, abided faithful. Dia betul-betul menu faithful to pistos, trusty. Dia terpercaya, dia setia pegang janjinya. Dia adalah pribadi agung yang dapat dipercaya, penuh kepercayaan. Sehingga saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita harus mempercayakan hidup kita, pergumulan kita, apa yang kita alami saat ini, kita percayakan kepada dia. Karena dia pegang janjinya. Dia trusty. Dia dapat dipercaya. Dia orang yang pribadi agung yang terpercaya. Dia faithful, abided faithful. Dia setia. Dia menepati janjinya. Dia benar-benar dapat dipercaya, saudara. Dan dia adalah tidak dapat menyangkal dirinya. Satu-satunya, dia adalah Allah yang maha kuasa, maha bisa. Tetapi satu yang dia tidak bisa lakukan, yaitu menyangkal dirinya. Apa yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel, apa yang sudah dijanjikan kepada kita semua, dia tepat menepati janjinya. Dia pegang. Satu yang dia tidak bisa lakukan, yaitu menyangkal dirinya. Saudara-saudara, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, he cannot deny himself. Deny himself. Arneomai. Di dalam bahasa Yunani, arneomai, yaitu dia tidak bisa menyangkal, tidak bisa menolak. Dia tidak bisa mengingkari apa yang dia sudah janjikan. Dia tidak bisa membantah. Saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saja janji Tuhan itu bergantung kepada kesetiaan saya dan saudara, semua manusia pasti binasa. Tetapi dia deny himself. Dia betul-betul, saudara, dia betul-betul tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa, kalau dia sudah berjanji, dia pasti tepati. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat, Mesias, yang terpercaya, yang dapat dipercaya, yang setia, yang tepat, yang memberitakan hal yang benar. Dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan. Dia adalah hidup. Bagaimana dengan kita? Kalau saja kita, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau tadi saja pertanyaan daripada Paulus, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Itulah sebabnya kita harus melakukan seperti surat Paulus kepada Timotius. Kita harus seperti tentara. Kita harus loyal kepada dia, juru selamat. Kepada komandan, tentara itu loyal kepada komandan. Tentara itu setia kepada komandannya, tidak memikirkan kehidupannya. Tentara itu tidak memikirkan urusan seperti orang sipil. Dia loyal, dia fokus. Dan dalam situasi yang sulit saat ini, kita harus fokus, bekerja keras, all out, seperti tentara, fokus. Lalu Paulus juga, kita harus seperti atlet, harus mengikuti aturan yang benar. Karena kalau tidak, bakal didiskualifikasi. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan memberikan hikmat takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita kepada kebenaran. Firman Tuhan memberikan kepada kita kepintaran, kepandaian, kecerdasan, kejujuran, pengetahuan, kebijaksanaan. Firman Tuhan
memberikan kepada kita logos, bahkan menjadi rema dalam hidup kita, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak mudah menjadi tentara loyal, setia, fokus, menyenangkan komandannya, menyenangkan Tuhan Yesus. Kita ikuti aturan yang benar, taat kepada firman Tuhan. Bangsa Israel dalam sejarahnya, di antara mereka ada yang kurang percaya firman Tuhan, bahkan menolak Allah dengan tegas. Kita belajar supaya kita sungguh-sungguh, saudara. Kita percaya, saudara, bahwa kalau saudara seperti tentara, seperti atlet ikut aturan, taat firman Tuhan, seperti petani tekun, sabar, tidak bersungut-sungut, pasti menikmati hasilnya. Saudara, proses ini, bicara proses ini adalah mahal sekali. Seringkali orang mau instan, mau langsung berhasil. No, saudara, kita harus mengikuti proses yang benar. Proses itu mahal. Hargai sebuah proses. Karena kalau prosesnya benar, pasti hasilnya pasti terbaik. Kita harus kerja keras, kita harus kerja benar, kita harus kerja tuntas dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam bisnis, dalam melakukan apa saja. Taat kepada firman Tuhan, setia, tetap loyal, tetap fokus, tetap menyenangkan hati Tuhan di tengah situasi yang sulit dan tidak menentu. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan harus seperti tentara, prajurit, setia, tetap setia kepada komandan, tetap loyal, tetap menyenangkan hati komandannya, kerja keras, seperti atlet ikut aturan, seperti petani sabar, tahan banting, kerja keras, kerja cepat, kerja benar, kerja tuntas. Itulah proses yang benar. Ada satu peribahasa dalam bahasa Jerman, cucian boleh ditunda, tetapi kehidupan berjalan terus. Kehidupan berjalan terus. Situasi yang sulit saat ini, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, saudara tetap pandang Dia. Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Kalau saja janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bergantung kepada kesetiaan kita, saya percaya tidak ada satu orang pun yang selamat. Bersyukur kepada Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jika, itulah sebabnya, saudara, kalau Dia sudah berkorban buat kita, Dia mati di kayu salib, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia hidup, Dia bangkit, Dia hidup, Dia bersama dengan kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita bertobat, kita percaya, kita mendapat pengampunan dosa. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah tinggal dalam kita. Kita harus setia kepada Tuhan seperti tentara. Tetap setia, lakukan yang terbaik, fokus, tetap melayani, tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap meminta kepada Tuhan di dalam segala perkara, berserah kepada Dia, bersyukur di tengah situasi sulit saat ini. Jangan pernah bersungut-sungut. Harus seperti tentara, tetap setia, tetap loyal, tetap menyenangkan hati komandannya, dan tetap kerjakan apa yang komandan perintahkan kepada kita. Tetap ikuti aturan, baca firman Allah. Firman Allah itu adalah logos, bahkan menjadi rema. Disiplin baca firman Allah, dan tetap sabar, tetap kuat, tetap bekerja keras, kerja cepat, kerja benar, kerja tuntas. Cucian boleh ditunda, kehidupan berjalan terus. Fokus kepada Allah. Paulus menulis surat kepada Timotius, harus seperti tentara, harus seperti atlet, harus seperti petani. Saudara akan diberkati oleh Tuhan di tengah situasi seperti saat ini. Tetap mendoakan pemimpin kita, tetap mendoakan bangsa kita, tetap mendoakan seluruh bangsa di muka bumi. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita mau dan mampu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sekalipun sekali-kali Tuhan kami melakukan kesalahan. Mungkin kami pernah tidak setia, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan berkatilah kami semuanya, supaya kami seperti tentara tetap setia, fokus, kami loyal, kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau seperti atlet, ikut aturan yang benar. Kami mau taat kepada firman Allah yang adalah logos, bahkan menjadi rema di dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami mau seperti petani, sabar, tekun bekerja, kerja keras, kerja cepat, kerja benar, kerja tuntas. Kami percaya kehidupan berjalan terus, tetapi kami percaya di tengah situasi yang sulit saat ini, kami tetap bekerja keras, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami mau dan mampu. Tuhan permuliakan nama Tuhan yang besar. Berkati Gembala Sidang GPSDI di Bandung, juga Ibu Gembala, semua majelis, semua jemaat di tengah situasi yang sulit dan tidak menentu. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan saat ini, kami boleh diberkati, dikuatkan, dihiburkan. Kami mau tetap fokus kepada Allah, tetap setia kepada Allah, tetap bekerja keras, bekerja cepat, bekerja benar, bekerja tuntas untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada janji kita, setia kepada hal-hal yang baik, setia kepada firman Tuhan. Baik, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk mengingatkan kita korban Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan untuk setiap orang yang percaya. Dia mati untuk kita semua. Amin. Dan kita juga diperdamaikan oleh korban Yesus di salib dengan Allah, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat roti perjamuan di tangan kita, dan mari kita tinggikan lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita nikmati bersama-sama, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar saya akan bacakan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Mari kita hormati apa yang Tuhan sudah lakukan. Sungguh kita menerima kasih karunia yang besar oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum kita minum firman Tuhan selanjutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa dan kita juga mengakhiri ibadah kita pada awal Mei yang berbahagia ini. Entah berapa lama kita harus beribadah di rumah, tapi mari kita terus kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam Tuhan. Kita tetap setia berdoa, setia baca firman Tuhan, kuatkan semuanya sehingga kita boleh tetap didapati oleh Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun kami tidak bertatap muka, kami hanya beribadah di dalam keluarga inti kami masing-masing. Mari Tuhan kiranya tetap menyertai setiap orang yang percaya di dalam setiap pergumulan kami yang mungkin semakin berat untuk beberapa orang. Kiranya anugerah limpah, pimpinan penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya yang tetap menolong, menyertai, memberkati seluruh jemaat GPSDI dan seluruh orang yang juga sempat mendengarkan siaran streaming ini Tuhan. Berkat-Mu atas rumah kami masing-masing. Berkat-Mu atas segala apa yang kami lakukan, baik pekerjaan, baik bisnis, baik juga sesuatu yang saat ini harus terhenti, tapi mari Engkau buka jalan Tuhan, sehingga semangat Kristus, semangat untuk berjuang tetap ada pada setiap anak-anak-Mu yang saat ini boleh menikmati kebaktian ini. Terpuji nama Bapa, kiranya kasih anugerah limpah daripada Tuhan, kuasa Yesus, bahkan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dan juga penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami di saat ini, di dalam pergumulan kami, di dalam sakit kami. Tuhan yang menguatkan kami, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, memberkati sepanjang hari ini sehingga kami boleh ada di dalam pimpinan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Biar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, diagungkan atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah streaming ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.